Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya, membacakan pesan-pesan untuk kamu, pesan semesta di bulan Juni. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi ya. Kalau kamu buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa sih pesan-pesan buat kamu Leo ya di bulan Juni. Di sini aku akan ambil 3 kartu ya dari tarot untuk kamu. Pesan-pesan untuk kamu di bulan Juni ya, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Oke, di sini kita punya The Moons. The Moons. Ada hal-hal yang sepertinya tidak jelas di sini ya. Menimbulkan keraguan di dalam hati kamu maupun kebingungan, kebimbangan, ya, kegelisahan. Kemudian juga mungkin untuk beberapa kekhawatiran, ketakutan juga gitu ya. Dan di sini jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan ya. Kalau misalkan hal tersebut tuh bener-bener kamu ngerasa kayak nggak jelas gitu loh, atau nggak pasti gitu ya, atau ada keraguan-keraguan, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi sebelum kamu melihat semua fakta atau bukti atau apapun itu ya, jangan mengambil sebuah keputusan dulu gitu. Dan di sini aku merasa dengan adanya The Moon ini, untuk beberapa orang masih di bulan Juni ini mungkin kamu masih menghadapi sisi gelap di dalam diri kamu ya, kayak masih dalam dark night of the soul kayak gitu loh ya, tahu sendiri kan maksudnya. Nah, kamu masih harus menghadapi bayang-bayang atau sisi gelap di dalam diri kamu. Kamu masih harus mengatasi itu gitu. Dan di sini aku ngeliat bersamaan itu kan kamu jadi orang yang lebih sensitif ya. Nah, hati-hati di situ, jangan jangan biarkan diri kamu itu di saat-saat seperti itu tuh justru tambah gila ya, atau tambah stres, tambah depresi, atau tambah frustasi gitu. Jadi kamu harus kenali emosi kamu gitu ya, karena biasanya kalau di sisi-sisi seperti itu kan sensitif banget ya. The Moon di sini, Moon itu kayak seperti kayak kamu lagi, kalau perempuan ya, kalau cewek itu kayak seperti di fase menstruasi kayak gitu ya. Nah, itu kan sensitif, gampang tersinggung, uring-uringan kayak gitu. Nah, di sini kenali emosi kamu ya. Kalau misalkan kamu bertemu dengan seseorang atau siapa gitu ya, yang sekiranya kok bikin kamu justru bukannya tambah enakan ketika ketemu orang itu, ya udah kamu diem dulu gitu, nggak usah bertemu orang itu, atau batas sendiri, menjauhlah istilahnya kayak gitu, karena ini untuk kesehatan diri kamu gitu ya. Dan banyak refleksi diri juga gitu ya di sisi itu. Kemudian dengarkan intuisi kamu gitu ya. Intuisi kamu di sini memberikan sinyal atau petunjuk buat kamu ya, untuk sesuatu hal yang mungkin di sini ada kaitannya dengan ketidakjelasan tersebut. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Oke, di sini ada Queen of Cups. Yes, mungkin ada kaitannya dengan cinta ya, ada kaitannya dengan perasaan, dimana mungkin kamu ngerasa nggak dipahami, kamu ngerasa nggak dimengerti, atau mungkin kamu ngerasa kayak nggak disayangi, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, fokus sama self love kamu, fokus sama menenangkan diri sendiri gitu ya. Hadapi emosimu, hadapi sisi-sisi diri kamu yang perlu harus kamu hadapi, karena Queen of Cup ini juga menandakan atau meminta kamu untuk lebih self love, kayak dalam proses healing gitu ya. Perhatiin perasaan sendiri, lebih respect terhadap diri sendiri kayak gitu ya. Penuhi kekosongan di dalam diri, atau kayak ya bahagiakan diri kamu terlebih dahulu kayak gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini aku juga merasa
Untuk beberapa orang ya, selain mengalami konflik batin, mungkin di sini kamu diminta untuk, ya ini kan self love itu kan ada kaitannya dengan baik dengan diri sendiri ya. Di sini ada kaitannya dengan orang di sekitar kamu juga ya. Kayak ya lebih perhatiin lah orang-orang tersayang kamu gitu ya, untuk menjaga hubungan kamu dengan mereka gitu. Gini maksudnya, sorry ya, mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Gini, aku contohkan nih, gini, kamu itu kalau kamu seorang ibu ya, misalkan kamu seorang moms gitu ya, atau kamu seorang pasangan, atau kamu seorang kekasih kayak gitu ya. Nah di sini kamu itu sayang sama pasangan kamu, tapi mungkin kamu nggak tahu bagaimana caranya untuk ngungkapin gitu atau nunjukin. It's okay, ikuti aja apa yang kamu rasakan gitu, biarkan itu tuh mengalir gitu, jangan ditahan atau jangan merasa malu, atau jangan kayak gini, kamu ingin nunjukin tapi kayak di sini aku ngerasa kayak kamu tuh ragu gitu loh. Kamu tuh kayak takut nanti dinilai dia begini, dinilai dia begitu, kayak gitu ya, kalau misalkan ini dengan pacar ya, atau kasih atau pasangan gitu, seperti itu. Jadi kayak ada keraguan juga gitu loh ya, takut entah nggak diterima atau gimana, nah istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini tunjukin aja gitu loh perasaan kamu, kamu ingin ngeluahin apa, kamu ingin ngungkapin apa, tunjukin aja kayak gitu loh, seperti itu. Oke. Dan ya ada kaitannya dengan baik sama diri sendiri ya. Ini bermakna bahwa mungkin kamu itu orang yang penyayang ya, suka menolong, suka membantu, punya sisi empat yang tinggi gitu ya. Nah makanya tadi gue bilang perhatikan perasaan kamu sendiri, lebih sayang sama diri kamu sendiri ya. Jadi ketika ya nggak apa-apa ya membantu orang, menolong orang itu memang baik, tapi perhatikan perasaan kamu gitu. Ketika kamu menolong orang dan kamu ngerasa bahagia, ngerasa happy, ya lakukan gitu. Tapi ketika kamu menolong seseorang namun sebaliknya yang kamu rasakan kayak kamu kecewa, kamu sedih, kamu ngerasa nggak dihargai, nah stop dulu gitu, nggak usah melakukan hal tersebut gitu. Dan di sini juga menandakan bahwa kamu harus peduliin perasaan kamu gitu loh, lebih dengerin perasaan kamu kayak gitu loh ya, seperti itu. Kalau orang tersebut nggak bisa ngehargai kebaikan kamu, nggak tahu terima kasih, ya buat apa kamu nolong gitu. Jangan merasa kamu bersalah karena menolak gitu, enggak, jangan seperti itu gitu. Karena di sini yang perlu kamu fokuskan adalah perasaan kamu sendiri gitu loh. Bukan kamu nggak peduli sama orang lain, enggak gitu loh. Tapi apa sih yang kamu rasain, apa sih yang kamu dapat gitu loh ya. Tapi ketika kamu membantu orang, menolong seseorang, dia tahu terima kasih, kamu ngerasa happy, kamu ngerasa bahagia, ya lakukan gitu. Tapi kalau orang tersebut justru kamu tolong tapi malah nggak tahu terima kasih, ngata-ngatain nggak jelas, nah jadinya kamu sedih, kamu galau, kamu ngerasa udah ngelakuin ini itu tapi nggak cukup di mata orang itu. Nah berarti ini kan udah ada di circle toxic gitu loh. Nah ini untuk menjaga atau memproteksi diri kamu sendiri gitu loh, atau perasaan kamu sendiri dari tersakiti, seperti itu. Itu bukan sesuatu yang salah gitu loh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi Hangman di sini. Rubah cara berpikir kamu atau sudut pandang kamu di sini. Ada hal-hal yang meminta kamu ya untuk melihat atau merubah cara berpikir kamu. Maksudnya gini, hal-hal ini ada kaitannya dengan masalah gitu ya, atau problem gitu, biar kamu itu nggak stuck gitu loh. Ketika kamu tahu polanya bagaimana gitu dan melepaskan pola yang nggak sehat atau ya memang harus kamu rubah gitu, nah disitulah kamu akan bisa membuat sebuah keputusan gitu ya. Karena Hangman ini biasanya ada situasi dimana kayak kamu ngerasa stagnan, kamu ngerasa mandek gitu ya, kok kayak gini terus, situasinya kok nggak berubah-ubah. Nah ini perhatikan mindsetnya dulu gitu ya, cara berpikir kamu, pola berpikir kamu tuh seperti apa. Kalau di dalam hubungan juga sama ya, pola di dalam hubungan itu seperti apa gitu, biar nggak seperti itu terus tuh kamu harus bagaimana gitu ya. Kamu nggak bisa merubah orang lain ya sebelum kamu itu merubah diri kamu terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan ini sudah di hubungan yang nggak sehat gitu loh ya, jadi kamu, makanya tadi aku bilang harus lebih respect terhadap diri sendiri,
lebih sayang terhadap diri sendiri, protektif terhadap diri sendiri, perasaan sendiri atau diri sendiri, seperti itu. Kemudian di sini aku juga merasa dengan adanya hangman ini, untuk beberapa orang kamu masih harus sabar ya terhadap apapun itu. Entah kamu lagi menunggu sesuatu, contoh nih, kamu mungkin nunggu adanya panggilan kerja atau adanya sebuah keputusan gitu ya. Aku merasa kamu masih harus perlu bersabar di sini. Atau mungkin sebuah hasil ya. Aku contohkan nih gini. Mungkin kamu sudah berusaha keras, bekerja keras kayak gitu ya. Tapi hasil dari usaha kamu kayak kamu ngerasa belum terlihat gitu atau nggak ada gitu. Sehingga di sini kamu kayak ngerasa lelah. Kamu udah pasrah, kayak aduh udahlah kayak gini terus, ya udahlah kayak gitu loh, kayak udah pasrah atau menyerah gitu ya, seperti itu. Nah di sini memang ada semacam penundaan gitu ya, bukan nggak ada tapi sepertinya belum waktunya gitu. Kamu masih harus perlu bersabar gitu ya, karena hangman ini juga masa penantian atau masa menunggu atau kesabaran, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di sini dari asmaranya. Kemudian di sini aku juga merasa lepaskan hal-hal yang menghambat kamu ya, yang bikin kamu itu terhambat, itu lepaskan gitu loh. Nggak maju itu lepaskan. Aku contohkan nih gini, mungkin kamu masih stuck dengan entah ini memori lama atau perasaan lama, sehingga di sini kamu nggak bergerak. Yang seharusnya kamu melakukan sesuatu, misalkan memulai kehidupan baru kayak gitu ya, atau memulai membuka diri untuk hubungan baru kalau misalkan di relationship. Nah ini kamu tuh kayak masih nggak bisa melepas, kayak nggak bisa lepas gitu loh. Padahal di sini kamu itu bisa melepaskan diri gitu loh ya, seperti itu. Kamu bisa melepaskan diri di sini sebenarnya. Makanya tadi aku bilang rubah mindset kamu, pola berpikir kamu, sudut pandang kamu ya. Lihat problem kamu itu dari sudut pandang yang berbeda. Kamu tidak bisa menggunakan pola pikir lama, seperti itu. Kita lihat dari asmaranya, apa pesannya untuk kamu yang single di sini. Let your friend help you. Di sini kamu diminta untuk meminta bantuan teman-teman ya, atau dukungan teman-teman, terutama kamu yang masih dalam proses menghealing diri. Karena tadi aku juga bilang mungkin kamu masih menghadapi sisi bayang-bayang atau sisi gelap dalam diri kamu ya, dark night of the soul gitu. Mungkin kamu butuh support di sini ya, support, kelilingi diri kamu dengan teman-teman kamu yang sayang sama kamu atau orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Kalau di dalam lingkungan teman itu ya, walaupun mungkin kamu nggak bisa ya untuk terlalu jujur atau curhat sama mereka karena kamu ngerasa mungkin mereka nggak memahami kamu, it's okay, nggak masalah. Setidaknya kamu itu dapat dukungan secara ini apa ya, circle. Maksudnya gini, kamu masih punya temen gitu loh untuk kamu ngobrol, untuk kamu bercerita, walaupun yang kamu ceritakan bukan masalah kamu ya, tapi setidaknya kamu itu merasa enakan gitu loh ya. Ada teman, kamu bisa menghibur diri kamu bersama teman kamu, bercanda-canda, tertawa-tawa kayak gitu loh istilahnya ya. Jadi kelilingi orang-orang yang support kamu gitu ya, seperti itu. Ya kalau misalkan temen curhat itu belum tentu temen dekat kan ya, yang diajak curhat itu kan belum tentu temen dekat gitu ya, karena nggak semua temen dekat itu bisa ngerti, bisa paham gitu ya. Kalau misalkan cara berpikir dia lebih dewasa dari kamu, lebih bijak dari kamu misalkan, nah itu baru bisa gitu. Tapi kalau temen dekat kamu yang kamu anggap temen itu ternyata dari sisi cara berpikir dia lebih bijak kamu, ya berarti kan memang dia nggak bisa kamu ajak curhat kayak gitu ya. Nah mungkin dia bisa kamu ajak duduk-duduk, ngopi bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol ringan, bercanda-canda, tertawa. Nah itu sudah cukup untuk kayak kamu itu merecharge ya energi kamu, atau kayak bukan mengalihkan ya, tapi kayak lebih ke dari energi sedih itu, atau dari galau ya, atau dari
merasa gelisah atau resah itu ketika ada teman bicara itu kan jadi up lagi gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Bukan maksud pengalihan, enggak gitu ya, tapi kayak lebih membuang sesuatu gitu ya, membuang yang energi yang negatifnya gitu dengan cara seperti itu gitu ya, dan menarik yang lebih positif gitu ya. Karena gini, ketika aku ibaratkan nih gini, ketika kamu sedih, kamu cuman di rumah doang, itu kan kayak nggak ada semacam hiburan gitu ya. Nah itu kan kamu akan justru jatuh lebih ke dalam gitu, jatuhnya tuh kayak sedih banget gitu kan. Nah tapi ketika kamu bertemu teman-teman kamu, bercanda, tertawa-tawa, nah itu kan kayak seolah-olah tuh ininya hilang gitu loh ya. Yang energi negatif itu kan kayak hilang gitu loh, kayak jadi kamu jadi up lagi, jadi ceria lagi gitu ya, jadi nggak terlalu down lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, jadi kayak energinya itu kayak dirubah gitu, kayak berubah gitu loh ya, seperti itu. Oke. Jadi ini kamu memang butuh support atau semangat gitu loh. Oke. Yang berpasangan, engagement, wow. Di sini aku melihat kalau untuk yang berpasangan di sini sepertinya hubungan kamu bakal naik level ya. Kalau sebelumnya mungkin kamu ada perdebatan gitu ya, atau kamu ada problem masalah dengan pasangan kamu, di sini aku ngeliat akan ada perbaikan lagi ya hubungan kamu dengan pasangan. Kemudian untuk beberapa orang mungkin di sini akan tunangan gitu ya, atau yang tunangan akan menikah gitu, atau kamu langsung diajakin nikah seperti itu. Karena adanya engagement di sini ya. Jadi hubungan yang naik level gitu. Ini mengarahkan ke arah yang lebih berkomitmen gitu ya. Komitmennya tuh lebih solid seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini dari angel answer ya. Ini mungkin akan menjawab pertanyaan kamu. Kalau nggak menjawab pertanyaan kamu ya mungkin bisa menjadi saran, pesan, nasihat, apapun itu untuk situasi dan kondisi kamu. Oke. Kita akan lihat ya di sini apa yang kita dapat. Leo, untuk Leo di sini dari oracles-nya, angel answer-nya apa? Remain positif ya. Kalau ini jawaban, kalau kamu sedang bertanya yes or no, jawabannya adalah yes. Kemudian di sini juga kalau sebagai sebuah pesan atau saran untuk kamu, di sini kamu diminta untuk tetap positif gitu ya, menjaga pikiran kamu untuk tetap positif, menjaga energi kamu untuk tetap positif, berpikiran positif ya, yang positif-positif aja gitu ya, jangan berpikiran negatif seperti itu. Oke, jaga energi kamu juga ya untuk tetap positif, untuk tetap stabil kayak gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa ku sampaikan untuk kamu ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.